Itu karena Rasulullah sangat menyayangi beliau. Beliau telah mengabdikan diri beliau kepada Rasulullah semenjak berumur 10 tahun. Lalu bagaimana mungkin aku tidak heran? Api itu membakar semua kotoran yang ada di dalam sapu tangan itu. Tapi dia sama sekali tidak menyentuh sedikit pun kain dari sapu tangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiya lahu wa may yudlil fala mudilla lahu. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi bersama kami. Saya Muhammad Gufran mendapatkan kesempatan untuk mengisi program kami Hayatus Sahabat. Yang kali ini saya akan memperkenalkan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Anas bin Malik. Apakah kawan-kawan tahu siapa Anas bin Malik ini? Beliau merupakan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu sebanyak 2.286 hadis. Anas bin Malik bin Nadr, beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 726 Masehi atau 10 tahun sebelum Hijriyah. Terdapat kisah unik tentang Anas bin Malik ini, yaitu suatu hari ada seorang tamu yang mengunjungi Anas bin Malik. Kebetulan ketika orang itu datang bertamu, Sayyidina Anas bin Malik sedang mengusap wajahnya dengan sapu tangan. Beliau lalu menyerahkan sapu tangan tersebut kepada pembantunya. Bersihkan sapu tangan ini. Diambil sapu tangan tersebut. Di sebelah sang pembantu terdapat sebuah tungku api. Dilemparkannya sapu tangan itu ke dalam tungku api. Sang tamu heran melihat peristiwa tersebut, lantas mempertanyakan di dalam hatinya, apa yang dilakukan pembantu ini? Apakah dia ingin membakar sapu tangan dari sang guru? Lalu menggunakan tongkat kayu, dia mengambil sapu tangan itu, yang kemudian sapu tangan itu sudah bersih oleh semua kotoran. Api itu telah membakar semua kotorannya. Sapu tangan itu dibersihkan lalu diserahkan kembali kepada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik kemudian menanyakan kepada sang tamu, apakah heran melihat kejadian tadi? Jawab sang tamu, bagaimana mungkin aku tidak heran? Api itu membakar semua kotoran yang ada di dalam sapu tangan itu. Tapi dia sama sekali tidak menyentuh sedikit pun kain dari sapu tangan itu. Lantas Sayyidina Anas bin Malik menjawab, sapu tangan ini dahulu adalah milik Rasulullah SAW. Beliau biasa mengusap wajahnya dengan sapu tangan ini. Sapu tangan ini menyentuh wajah beliau, maka api pun beradab kepadanya. Sahabat, dari kisah tadi dapat kita ambil hikmah bahwa benda mati sekalipun dapat mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah SAW. Sedangkan kita, umat beliau, umat yang dikhawatirkan beliau di hadapan mautnya, umat yang setiap hari dirindukan oleh beliau, kita adalah yang lebih pantas mendapatkan kemuliaan itu. Sahabat, apakah kalian tahu mengapa sapu tangan tersebut bisa ada di Anas bin Malik? Itu karena Rasulullah sangat menyayangi beliau.
Beliau telah mengabdikan diri beliau kepada Rasulullah semenjak berumur 10 tahun. Saking sayangnya Rasulullah kepada Sayyidina Anas bin Malik, suatu hari Rasulullah menyuruh Sayyidina Anas bin Malik untuk membeli sesuatu di pasar. Sayyidina Anas bin Malik berjalan, lalu tergoda dengan rayuan teman-temannya yang sedang bermain di tengah lapangan. Sayyidina Anas bin Malik pun singgah dan bermain bersama anak-anak itu. Rasulullah pun menunggu dan kemudian mencari Anas bin Malik kecil. Lantas menemukannya sedang bermain bersama anak-anak lain. Unais, apakah kau telah membelikan barang yang telah aku suruh? Unais merupakan nama kasih sayang Rasulullah kepada Sayyidina Anas kecil. Sayyidina Anas kecil pun kaget melihat Rasulullah. Ya Rasulullah, aku belum membelikan barang tersebut, tapi sekarang aku akan pergi membelinya. Rasulullah pun mengusap kepala Sayyidina Anas bin Malik kecil dan tidak memarahi beliau. Lantas mengatakan, pergilah, aku akan menunggumu di rumah. Sebegitu besar kasih sayang Rasulullah kepada Anas bin Malik kecil, sampai beliau tidak memarahi Anas bin Malik. Rasulullah menyayangi Sayyidina Anas bin Malik kecil disebabkan oleh kepatuhan, pengabdian serta kesetiaan yang tidak terhingga kepada Rasulullah SAW. Sahabat, inilah hayatus sahabat Anas bin Malik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.